Kemunduran jalan politik pada pemilu tahun 2024 mendatang akankah terjadi? Harusnya MK tidak memilihkan sistem pemilu apa yang cocok bagi Indonesia. Bahwa perkara itu belum diputus, belum dimusyawarahkan. Jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal 31. Nah, setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya. Ya. MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pemilu dengan sistem proporsional terbuka maupun tertutup menjadi polemik yang hingga saat ini belum tuntas dibicarakan. Asumsi suara publik menyebutkan, bila pemilu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, maka hasilnya pemilu pada tahun 2024 mendatang sama saja dengan penyelenggaraan pemilu pada rezim Orde Baru. Dan sistem proporsional tertutup itu secara politik disebut-sebut tidak sejalan atau bahkan bertolak belakang dengan Indonesia Maju sebagaimana yang dielu-elukan oleh sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sistem pemilu itu bukan soal konstitusionalitas norma atau tidak. Oke, itu satu statement yang ingin saya katakan. Harusnya itu diserahkan pada dinamika politik di DPR sebagai pembentuk undang-undang. Oke, proporsional tertutup sangat menguntungkan partai politik dan orang-orang yang dekat dengan pimpinan partai politik. Sistem proporsional terbuka itu jauh lebih memberikan kesempatan partisipatif kepada masyarakat pemilih untuk bisa memilih calon-calonnya secara langsung. Sudah maju tapi kok kembali mundur ke belakang. Emangnya ada jurang di depannya, Pak? Suara asumsi publik masih mengambang dan Mahkamah Konstitusi atau MK sejauh ini belum memutuskan. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Akan terjadi kekacauan, chaos yang mengganggu persiapan-persiapan pelaksanaan pemilu. Munculnya polemik terhadap kedua opsi tersebut, yaitu proporsional terbuka dan tertutup, belakangan ini disebut-sebut merupakan permainan politik para elit tertentu yang menginginkan kekuasaannya tetap pada posisinya. Berkaca pada fakta sejarah, pemilu tertutup itu sudah terjadi pada tahun 1955 dan dilanjutkan oleh rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu almarhum Soeharto. Di masa kepemimpinan almarhum Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, pemilu dengan menggunakan sistem tertutup pada saat itu menimbulkan cibiran dari kalangan masyarakat. Sebab pemilu tertutup sebut-sebut sama halnya dengan membeli kucing dalam karung. Rakyat saat itu hanya disuguhkan untuk memilih logo partai, dan calon anggota legislatifnya terpilih berdasarkan nomor urutan yang telah ditentukan oleh partainya itu sendiri. Sedangkan perbedaannya dengan pemilu terbuka, rakyatlah sebagai penentu dan posisi yang terhormat sebagai pemberi jalan kekuasaan terhadap calon anggota legislatif yang dipilihnya secara langsung, dan endingnya menimbulkan konsekuensi beban moral terhadap amanah kepercayaan yang diemban oleh si calon. Bila melenceng, secara otomatis nantinya akan ditinggalkan oleh pemilihnya pada pemilu berikutnya. Pesta demokrasi pada pemilu tahun 2024 menyisakan tanda tanya. Bila Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan proporsional tertutup, maka yang terjadi tahun 2024 mendatang merupakan pemilu nostalgia. Tunggu saja nanti. Kalau pengujian undang-undang itu batas waktunya tidak ada. Itu tergantung juga dari para pihak. Jadi bukan hanya tergantung dari MK. Nah, ini yang terkait dengan itu, undang-undang pemilu khusus mengenai proporsional terbuka dan tertutup, itu pihak terkaitnya ada sekitar 15. Demikian, tetap semangat.